Oke, berikutnya kita akan membuat atau menerapkan material pada elemen-elemen yang ada di project kita ini. Nah, sebagai informasi, penerapan material itu dilakukan umumnya di family ya, di family yang masing-masing family elemen yang ada ini. Sekali lagi, ini belum ada yang dibuat family-nya ya, belum ada yang dipasang materialnya atau belum ada penerapan materialnya. Oke, baik, untuk menerapkan material kita coba beberapa ya, mungkin ya, tidak, kalau waktunya cukup sih semua bisa kita terapkan. Seharusnya memang semua elemen itu diberi material ya. Karena apa? Nanti itu akan memberikan informasi. Sebentar, saya buka contohnya ya supaya lebih jelas. Misalnya ini deh. Suatu saat ketika kita menampilkan volume quantity take off nya ya, itu kan ada ini ya, nah saya buka ini. Nah, material di sini ya, material name ya, di pada ini kan quantity-nya ya, family plat inja, family abutment, wing wall, trotoar, itu muncul semua. Nah, tinggal materialnya apa. Kalau materialnya dia beton FC aksen 30 MPa, terus beton 40 MPa misalnya seperti itu, wing wall 25 MPa gitu ya misalnya, nanti akan muncul. Nah, itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk saat pelaksananya nanti atau pas perhitungan biaya ya, RAB, itu kita bisa tahu bahwa kebutuhan beton 30 MPa nya itu ada sekian meter kubik. Nah, beton sekian MPa yang lain itu sekian meter kubik, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini perlu, material ini penerapannya perlu, tidak hanya untuk visualisasi saja, tapi visualisasi itu maksudnya ini ya, kalau di sini kan sudah terlihat materialnya ya, ada tekstur, ada tampilan materialnya. Kalau yang belum ada materialnya ya kayak gini, dia polosan, tidak ada teksturnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang tiang pancang baja itu karena memang dia defaultnya sebagai steel ya, dia sudah ada ini materialnya apa, steel itu sudah muncul. Nah, itu pentingnya kita menerapkan material ya, selain untuk visualisasinya ini tadi. Oke, ini saya close dulu yang contoh ini. Nah, untuk menerapkan material, caranya sebagai berikut. Caranya kita harus membuka family yang mau diberi material. Misalnya abutment dulu ya, abutment ini mau kita beri material ya, kita pilih abutmentnya, terus atau kita buka ini file, open family yang abutment ya, atau di sini buka family abutment ini bisa. Atau kalau sudah di project ini ya, mending langsung dipilih elemen abutment ini, diklik gitu ya, terus di edit family. Di atas itu ada edit family, silahkan dipilih edit family ini ya, pilih edit family ini, edit family. Nah, kita langsung disajikan halaman edit family seperti ini, seperti saat kita membuat family ini ya, apa namanya, abutment ya. Nah, untuk memberi material,
langsung kita klik saja elemen abutment ini atau elemen apapun yang nanti kita editnya. Nah, oke, kalau sudah di situ di bagian properties itu ada ini materials, muncul materials and finishes ini ya. Oke, nah untuk mengeditnya kita perlu ke bagian ini di material ini, klik tulisan by kategori ini. Sekali lagi klik tulisan by kategori supaya muncul ini. Di sini ada kotak kecil baru ya, yang baru bisa tampil kalau kita klik tulisan by kategori tadi. Saya ulang ya. Ini tulisan by kategorinya kita klik ini. Nah, saya ulang dari ini, pemilihan abutment. Terus ini belum ada kotak kecil, kalau sampingnya bukan ya, bukan yang ini. Di samping tulisan by kategori ini belum ada kotak kecil dengan 3 titik. Cara menampilkannya kita klik by kategorinya ini. Nah, ini sudah muncul kotak kecilnya. Nah, kotak kecil inilah yang akan kita pilih untuk mengakses library dari materials. Silahkan klik di situ. Nah, muncul halaman material browser ya, material browser. Ini. Nah, di sini kita mungkin tidak akan menemukan material yang namanya beton, FC aksen sekian persen, sekian MPa itu mungkin nggak akan ya. Jadi yang tersedia di sini adalah yang material default atau bawaan ya. Jadi kita harus mengcustom. Nah, ini kan nggak ada beton, nggak ada ya, tulisan beton itu nggak ada. Jadi kalau mau membuat material sendiri yang namanya custom ya, kita buat sendiri. Tapi kita nggak membuat dari nol ya, misalnya karena di sini sudah ada material seperti konkret itu sudah ada. Tinggal diketik aja kayak di search gitu, konkret. Konkret. Nah, nanti di bawah itu muncul beberapa pilihan. Konkret, nah mana yang konkret, ini ada beberapa pilihan konkret, masonry, terus yang lain-lain ya, banyak nih sebenarnya. Nah, di situ juga muncul ini tampilan, muncul tampilan ini previewnya ya, preview misalnya ini. Nah, di sini. Nah, itu muncul previewnya, nantinya seperti apa gitu kan. Nah, yang konkret juga. Tapi ini ya, kalau di Revit itu hasilnya tidak akan sebaik kalau di ini software khusus rendering seperti Lumion, terus 3D Studio Max dan sebagainya. Karena di Revit ini tidak, peruntukannya tidak untuk itu, untuk bagus-bagusan tampilan ya. Jadi kita ya seadanya saja yang bisa kita pakai ya. Misalnya ini saya random aja, pilih yang pokoknya konkret ini ya. Terus ini saya saya double klik ya. Yang mana tadi yang saya pilih ini saya double klik aja, atau diklik ini add materials to document ya. Nah, terus naik di sini, saya sudah masuk di sini. Di sini kita duplikat, kita duplikasi, di klik kanan ya, klik kanan, pilih duplicate. Nah, yang diduplikasi ini yang kita edit, misalnya menjadi beton FC aksen berapa, 40 MPa misalnya gitu, terus enter. Oke, kalau sudah kita klik apply and oke. Nah, sekarang material abutment ini sudah punya material ini tadi, beton FC aksen 40 MPa.
Untuk menampilkan sesuai teksturnya ya, teksturnya si abutment ini tinggal diatur aja di sini bagian detail view-nya ya, detail levelnya kita pilih yang fine. Kalau quartz ini ya tampil sih, tapi kalau mau paling bagus yang fine. Terus di visual style ini pilih yang realistic. Kalau yang consistent color ini masih nggak muncul, material nggak muncul, shaded juga enggak, hanya yang realistic saja yang muncul materialnya, teksturnya ini muncul. Ya memang warnanya kayak gini ya, kalau beton kok warnanya agak merah, agak pink gitu ya. Ini bisa kita atur sebenarnya. Diklik aja elemennya, terus di material tadi klik beton FC ini, terus tombol kotak dengan 3 titik ini kita klik. Nah di sini kita ganti warnanya. Nah ini kan pada bagian appearance ya, ini memang warnanya agak merah, ini kita ganti aja, diklik di sini terus diarahkan agak ke sini, nah supaya agak hitam, terus klik OK. Klik OK di sini, klik apply and OK. Nah, coba kita lihat. Nah ini sudah agak berubah menjadi abu-abu ya, sudah kehilangan warna yang semu-semu pinknya, sudah agak hilang. Oke. Nah, jangan lupa ini di save ya, di save. Terus ini ditimpa saja abutment, family abutment yang tadi ditimpa saja. Do you want to replace? Yes, timpa saja. Oke. Nah, di project itu belum berubah ya, tidak otomatis berubah karena ini belum diupdate dengan yang baru. Untuk mengupdate abutment yang sudah diberi material ini supaya di projectnya juga berubah, ada materialnya, itu caranya kita pilih lagi load into project ya. Load into project ini dipilih. Nah, kemudian kalau ini bebas sih, karena kita tidak akan menempatkan elemen lagi ya di project ini, kita hanya mengupdate materialnya. Ini kita pilih yang bawah, yang overwrite the existing version and its parameter values. Ini kita klik ya, kita pilih overwrite the existing version and its parameter values, kita pilih. Nah, itu sebenarnya sudah berubah ya, cuman kita hanya perlu menampilkan ini visual stylenya jadi realistik. Nah, sekarang sudah ada teksturnya. Ini juga sudah ada teksturnya. Nah, hal yang sama kita terapkan pada elemen-elemen lainnya ya, sama seperti itu, terutama yang sejak pembuatannya itu memang belum ada materialnya. Oke, berarti banyak ya, seperti wing wall. Oke, langsung saja wing wall kita edit, tapi ini yang abutment kita close dulu ya. Abutment ini kita close supaya tidak terlalu banyak ini tambahan. Oke, sudah. Nah, mungkin kekurangannya kalau di Revit itu satu itu ya, elemen yang sudah ada materialnya di project itu tidak bisa digunakan, material itu tidak bisa digunakan untuk yang lain gitu, karena di sini coba kita cek edit type ya. Nah di sini tuh nggak ada ini, assembly code, tidak ada opsi untuk mengubah material di sini. Jadi memang penerapan material itu di ini ya, di family-nya. Sini nggak ada fitur untuk mengedit family. Jadi ya kita edit family di sini aja, di edit family. Pilih wing wall-nya, oke. Satu saja, yang sebelah sana nggak perlu dipilih karena nanti karena family-nya sama nanti diupdate saja.
Oke, wing wall sudah dipilih, kemudian pilih edit family. Nah, di sini kita pilih salah satu family saja, kemudian pada material sini seperti tadi ya, klik by kategori supaya muncul kotak kecil di sini. Nah, nanti kita buat material lagi sama seperti tadi, panggil saja concrete. Nah, yang di bawah ini akan muncul ya, concrete gitu. Silakan dipilih yang mana yang mau digunakan ya. Coba saya pakai yang ini, precast panel ini. Jangan ya, precast saja ini. Nah, ini saya pilih ke atas ya, itu saya add ke atas, add material to dokumen. Nah, yang ini saya duplicate dulu ya, jangan langsung diedit tapi diduplicate, terus diberi nama misalnya ini apa nih, beton untuk wing wall ya, beton FC aksen berapa, misalnya ini 30 MPa wing wall gitu. Boleh diberi itu, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak usah ditulis juga bisa. Misalnya seperti ini. Terus kita klik apply and OK. Nah, cuman ini kalau berdasarkan gambar itu jeleknya kayak gini jadinya. Ada teksturnya. Ini sebenarnya bisa diatur sih, lebih lanjut bisa diatur ya supaya teksturnya enggak kecil-kecil gini. Tapi nanti saja ya. Oke, yang ini sama. Kalau sudah ada tinggal dipakai saja ini. Jadi yang wing wall satunya kita berlakukan sama, dipilih. Terus pada material kita klik by kategori, klik tombol kecil kotak ini. Terus kita pakai yang beton FC 30 MPa. Nah, kalau yang materialnya abutment itu tidak ada di sini ya, tidak muncul karena itu di family yang berbeda gitu. Oke. Jadi kita harus membuat baru. Oke. Nah, kalau sudah jangan lupa di save, ditimpa saja, replace the existing file, yes. Kemudian di load ya, load into project. Nah, sekali lagi kita pilih yang bawah ya. Kalau sudah diganti materialnya atau diterapkan material, kita pilih yang bawah, override the existing version and its parameter values. Pilih. Nah, itu wing wallnya sudah berubah teksturnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk plat injak. Plat injak langsung diklik edit family, klik lagi plat injaknya, kemudian pada material klik by kategorinya, diklik kotak kecil ini. Misalnya sekarang jadi apa nih, beton juga ya, beton lagi tapi kekuatannya berbeda mungkin. Appearance-nya kita ganti sekalian ya. Oh, ini dinaikin dulu, dimasukkan ke atas sana. Nah, oke, terus appearance diganti. Ini kalau warnanya terlalu merah diganti yang hitam gini. Nah, saya bikin lebih gelap ini. Nah, oh, ini harusnya diduplicate dulu tadi. Udah, ini kita duplicate, klik kanan di duplicate, terus kita ganti namanya menjadi saya beton ini berapa ya, saya 25 MPa misalnya ya. Terus kita klik apply and OK. Nah, teksturnya belum muncul, kita pilih yang realistik. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kalau sudah, jangan lupa di save juga, terus di load into project. Ini di replace saja, terus load into project lagi. Nah, di sini ada beberapa file ya. Ini ada project jembatan, ada wing wall. Tentunya yang kita pilih yang project jembatan, karena nanti yang mau diupdate
materialnya yang di project jembatan. Lalu kita klik OK. Override the existing version and its parameter values ya. Nah, ini sudah berubah materialnya menjadi seperti ini, termasuk yang di sebelah sana ya, yang di seberangnya. Oke, sekarang kita masih banyak ini ya, ada apa namanya girder ya. Girdernya juga kita mau edit, kasih material sama edit, pilih girdernya satu aja, kemudian edit family. Nah di sini kita pilih, kalau semuanya bisa nggak ya ini? Bisa, ternyata bisa, langsung aja semuanya di blok. Terus di material ini klik by kategorinya, klik lagi kotak kecil ini, terus sama kayak tadi ya, concrete gitu, concrete. Terus cari yang teksturnya sesuai keinginan kita ya. Saya pilih ini aja lah supaya cepet ya. Nah ini saya rename dulu, duplicate dulu nih, duplicate dulu menjadi beton, misalnya ini 45 MPa. Aksen 45 MPa misalnya gitu, enter. Appearance-nya diganti ya, saya ganti menjadi yang ini, lebih terang aja malah, lebih terang. Oke. Kalau sudah klik apply and oke. Jadi nggak perlu satu-satu ya, kita cek dulu materialnya apakah sudah tampil. Nah seperti ini. Nah oke. Kemudian jangan lupa di save juga, timpa saja filenya, replace yes. Terus kita load juga ya, load into project, enclose kalian ya, load into project enclose supaya tidak terlalu banyak yang terbuka. Pilih yang project jembatan, yang lainnya jangan dicentang, project jembatan saja, lalu klik OK. Jangan lupa pilih yang override the existing version and its parameter values. Nah dia sudah punya tekstur sekarang. Oke. Dan itu berlaku ke semua ini ya, apa namanya, gelagar yang ada, tidak hanya satu yang dipilih tadi, tapi semuanya langsung mendapatkan tekstur. Oke, kita masih ada PR lagi, yaitu lantai jembatan ya. Langsung saja kita edit. Kalau lantai jembatan itu meskipun dibuat di project langsung, tapi itu juga harus diedit di family. Bentar. Ini di edit type berarti. Nah ini central material. Sebentar. Di sini material. Nah, oke. Kalau yang tadi dibuat di project ya, kayak yang plat lantai ini, membuat menerapkan materialnya tidak harus di edit family karena nggak ada ya, nggak ada edit family. Tapi dipilih saja materialnya, material lantainya diklik, kemudian pada edit type kita pilih edit type sini ya. Sebentar. Edit type, bukan edit type ini, kita pilih type properties ya. Type properties ini sama saja sih ya sebenarnya. Yang jelas yang kita buka itu properties yang plat lantai 200 mili ini, bisa dari atas ini type properties ini, atau ini edit type, asal yang di properties ini yang terpilih adalah plat lantai 200 mili ini juga. Oke, kita pilih edit type. Nah kemudian di situ pada bagian structure ya, kita klik tombol edit ini, klik tombol edit ya. Nah, nanti muncul ini di bagian by kategori, bagian structure ya, bagian structure di kolom materials. Ini kan ada by kategori, ini kalau kita perpanjang ini. Nah,
Ini sama kayak tadi, by kategorinya diklik supaya muncul tombol kecil dengan 3 titik ini. Nah, ya ini ya, diklik ini terus nanti tombol kecil ini diklik. Nah, disinilah materialnya bisa kita pakai. Nah, kalau yang dibuat langsung di project, enaknya gini, kita langsung bisa pakai material yang sudah ada ya. Misalnya lantainya 40 MPa misalnya. Kita langsung pilih aja, saya 40 MPa juga ya. Warnanya kita ganti lah misalnya ini. Lantainya misalnya gelap banget. Oke. Kemudian klik apply and oke ya. Dan di sini kita klik oke lagi. Terus kita klik apply and oke. Nah, dia sudah berubah menjadi teksturnya seperti ini ya. Oke, kemudian Kanstein, trotoar dan railing ya, sekalian kita buat. Untuk trotoar kita kasih material yang sama aja seperti tadi. Caranya sama, diklik ini, dipilih elemennya ya, elemen trotoar, terus di edit type, di structure kita pilih edit, karena dia juga lantai ya, plat lantai yang dibuat di family tadi. Klik di kategori untuk memunculkan tombol kecil ini, tombol kotak kecil ini dengan 3 titik, lalu kita klik, terus ini sama, dipilih ini aja, appearance-nya ini sudah sama, klik OK, kemudian kita klik OK lagi, terus kita klik apply and OK. Nah, ini sudah ada teksturnya ya. Nah, ini sekarang yang Kanstein ini karena dibuat di family, kita pilih edit family ya, edit family, kemudian kita pilih elemennya yang mau diedit, kemudian pada material klik kategorinya, by kategori, kemudian klik tombol kecil ini, kita bikin lagi concrete gitu, silakan pilih yang mau dipakai yang mana, terus di klik ke atas ini, terus ini diduplicate, diberi nama lagi, ini misalnya Kanstein, misalnya gitu ya, beton Kanstein misalnya. Terus appearance diperbaiki, bebas ya sebenarnya pengaturan appearance ini, tidak ada ketentuannya, bebas saja. Apply OK. Ini sudah muncul belum? Realistic. Oke, sudah muncul. Di save, lalu di load into project, ditimpa dulu ya, yes. Terus load into project and close saja. Pilih yang project jembatan. Oke, kemudian overwrite the existing version in its parameter values, diklik. Nah, trotoarnya kasihnya sudah berubah seperti ini ya. Oke. Kemudian ini yang lain saya tutup dulu ya, yang sudah tidak diperlukan. Oh ya. Sekarang tinggal railing ya, railing. Sama seperti tadi, kita edit family langsung, dipilih railingnya, terus pilih edit family, kemudian dipilih elemen railing ini, kemudian pada material kita klik by kategori, kemudian klik tombol dengan tombol kecil ini. Nah, sekarang kita cari lagi concrete-nya. Nah, coba yang ini, mungkin agak beda dikit. Jangan lupa diduplicate dulu. Ini misalnya beton railing gitu. Nah, misalnya gini ya. Terus ini appearance-nya dicek. Oke lah, biar gitu aja. Apply, oke.
Kita cek materialnya seperti apa. Nah seperti ini ya, ini juga enggak cek. Ya udah nggak apa, udah di save, timbal saja, di replace, terus load into project and close. Overwrite the existing version and its parameter values. Nah, oke, sekarang semua material sudah, semua elemen sudah ada materialnya ya. Oke, jangan lupa di save. Seperti itu. Itulah tadi cara penerapan material. Kalau untuk tulangan tidak perlu karena dia sudah ada materialnya sendiri. Terus yang panjang yang sudah dibuat tadi juga dia sudah ada materialnya steel ya. Oke, itu tadi pembuatan material.